Artikel 33 Indonesia adalah sebuah lembaga advokasi kebijakan berbasis riset yang lahir pada tahun 2009. Lahir pada awalnya sebagai lini riset dari LSM Patiro dengan nama Patiro Institute. Dalam perjalanannya, tepatnya pada bulan Juli 2012, lembaga ini berubah nama menjadi Artikel 33 Indonesia. Mengapa Artikel 33? Nama Artikel 33 Indonesia dipilih berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat 3, yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini dianggap mencerminkan misi utama Artikel 33 Indonesia, yaitu perbaikan tata kelola dan pengelolaan keuangan publik terkait pelayanan dasar, industri ekstraktif, dan perubahan iklim di Indonesia. 3 isu kunci ini, pelayanan dasar, industri ekstraktif, dan perubahan iklim, kemudian menjadi 3 divisi kerja di dalam Artikel 33. Divisi pelayanan dasar berkaitan dengan kebijakan pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Divisi industri ekstraktif berkaitan dengan kebijakan tata kelola migas, tambang, dan kehutanan. Divisi perubahan iklim berkaitan dengan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dengan bekerja pada 3 isu kunci ini, Artikel 33 berharap berkontribusi memastikan kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Salah satu keprihatinan yang memicu kelahiran organisasi ini adalah lemahnya proses pembuatan kebijakan publik. Pada era desentralisasi, ruang pembuatan kebijakan publik mungkin menjadi lebih terbuka. Lingkaran pembuatan keputusan lebih meluas. Khususnya di daerah, kebijakan lebih mudah dibuat atau didorong untuk berubah. Sayangnya, tidak berarti kualitas kebijakan tersebut menjadi lebih baik. Di satu sisi, banyak riset yang dihasilkan, tetapi tidak berhasil mempengaruhi kebijakan. Di sisi lain, banyak lembaga advokasi yang terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan, tapi kekurangan argumen atau bukti yang kuat. Proses diskusi publik yang terbuka, tempat publik bisa menantang suatu kebijakan dengan data atau argumen sangatlah langka. Oleh karena itu, Artikel 33 ingin mendedikasikan lembaga ini untuk menjembatani antara riset dan advokasi, menjadi lembaga advokasi berbasis riset. Untuk itu, Artikel 33 berusaha mengembangkan 3 sayap kerja, yaitu: pertama, sayap produksi pengetahuan dalam bentuk antara lain 1. Penelitian. Tema penelitian dirancang agar berangkat dari kebutuhan kebijakan spesifik, sehingga bisa langsung mempengaruhi kebijakan. Juga mengembangkan berbagai riset internal seperti riset tentang corporate social responsibility sektor migas dan tambang, dana tabungan sumber daya alam atau natural resource fund, asimetri desentralisasi fiskal, dan lain-lain. 2. Beasiswa dan kerjasama riset. Artikel 33 Joint Research Scheme atau AJRS adalah program pemberian beasiswa dan bimbingan kepada mahasiswa untuk membuat skripsi atau tesis yang sinergis dengan tema riset Artikel 33. 3. Seri diskusi pembangunan Artikel 33 adalah sebuah seri diskusi rutin dan mendalam untuk para pengambil kebijakan mengenai sebuah kebijakan aktual. 4. Artikel 33 Citizen School of Governance adalah sekolah untuk aktivis masyarakat sipil khususnya tentang isu tata kelola atau governance. 5. Seri pelatihan bagi pembuat kebijakan daerah. Kedua, sayap advokasi kebijakan. Hasil produksi pengetahuan selalu digunakan Artikel 33 untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan yang lebih baik.
baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai contoh, saat ini artikel 33 terlibat intens dalam upaya perbaikan kebijakan pengumpulan pendapatan tambang, transparansi pendapatan kehutanan, perbaikan mekanisme perizinan tambang. Ketiga, sayap gerakan. Jaringan LSM mendorong COP atau Community of Practice, gerakan komunal berbasis digital, adalah sebagai upaya artikel 33 memperkuat perubahan melalui gerakan sosial yang lebih luas. Mari bekerja bersama artikel 33 untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif demi mewujudkan cita-cita pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.